Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 8 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pusat Upacara Persembahan Korban. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai di pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Pusat Upacara Persembahan Korban. Dan ayat firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sementara kematian Kristus mengakhiri hukum lambang-lambang dan bayangan, itu tidak mengurangi sedikitpun akan tuntutan hukum moral. Sebaliknya, kenyataan bahwa perlu bagi Kristus harus mati untuk menebus pelanggaran terhadap hukum itu, membuktikan bahwa itu tidak dapat diubahkan. Mereka yang menyatakan bahwa Kristus datang untuk mengubah hukum Allah dan membatalkan perjanjian lama, menyatakan bahwa zaman bangsa Yahudi itu adalah zaman kegelapan, dan menggambarkan agama orang Israel itu sebagai sesuatu yang terdiri dari sekedar bentuk upacara-upacara saja. Ini adalah satu kesalahan di seluruh halaman-halaman sejarah yang suci itu, di mana perlakuan Allah terhadap umatnya dicatat. Terdapat jejak yang amat jelas dari akulah aku itu. Tidak pernah ia memberikan kepada manusia pernyataan yang lebih jelas tentang kuasa dan kemuliaannya daripada ketika ia diakui sebagai satu-satunya pemerintah Israel dan memberikan hukum itu kepada mereka. Di sini dinyatakan satu tongkat pemerintahan yang tidak dipengaruhi oleh tangan manusia, dan kenyataan dari Raja Israel yang tidak kelihatan itu amat agung dan ajaib. Dalam segala kenyataan hadirat ilahi ini, kemuliaan Allah dinyatakan melalui Kristus, bukan saja pada kedatangan Juru Selamat, tetapi sepanjang zaman setelah kejatuhan dan janji penebusan itu. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, 2 Korintus 5 ayat 19. Kristus adalah dasar dan pusat upacara persembahan korban, baik pada zaman bapa-bapa dan juga pada zaman Israel. Sejak kejatuhan leluhur kita itu, tidak ada lagi komunikasi langsung antara Allah dengan manusia. Bapa telah memberikan dunia ini kepada Kristus agar melalui pekerjaan pengantarannya ia dapat menebus manusia dan membenarkan wewenang dan kesucian hukum Allah. Segala hubungan antara surga dan umat yang berdosa itu diadakan melalui Kristus, Anak Allah sendiri yang telah memberikan kepada leluhur kita yang pertama itu janji penebusan. Dia pula lah yang telah menyatakan dirinya kepada bapa-bapa Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub dan Musa mengerti tentang Injil. Puji Tuhan untuk pekabaran hari ini, bahwa pusat upacara persembahan korban itu adalah Yesus. Jadi kalau domba, apa simbolnya? Apa artinya? Jadi domba itu simbol. Apa artinya? Yesus. Apa saja yang ada di bait suci adalah merujuk kepada Yesus sebagai pusat upacara persembahan korban. Jadi yang mati sebenarnya dalam sistem pengorbanan itu bukan domba, tetapi Yesus itu sendiri. Domba hanyalah lambang daripada Yesus itu. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Yesus buat untuk saya dan saudara-saudara. Jadi hari ini pelajaran yang penting untuk kita renungkan adalah bahwa Yesus korban utama. Dan pelanggaran itu dinyatakan oleh karena hukum diletakkan.
Kenapa ada pelanggaran? Karena ada hukum. Hukum menyatakan pelanggaran, hukum menyatakan dosa. Jadi tidak benar kalau ada yang katakan bahwa hukum ditiadakan. Semua aturan perjanjian lama sudah ditiadakan. Betul, memang perjanjian lama itu sudah lama. Tetapi perjanjian lama bukan karena dia sudah lama lalu dia tidak digunakan lagi. Tetapi perjanjian lama justru adalah simbol-simbol yang pada perjanjian baru digenapi. Dan dalam renungan pagi saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan itu. Tetapi kiranya pekabaran ini akan menjadi berkat bagi kita. Bahwa penting untuk kita menghidupkan renungan kita di pagi hari ini. Bahwa Yesus adalah korban penebus, korban utama. Yesus adalah pusat daripada pengorbanan keselamatan untuk manusia. Yang Yesus peragakan atau buat itu di kayu salib. Biarlah ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita untuk kita renungkan. Pertanyaan kepada kita adalah apakah kita mencintai Yesus? Biarlah kita jawab di dalam hati kita semua dan menjadi umat Tuhan yang setia. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah pagi ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini, di sepanjang hidup kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Demikian pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua, shalom.